Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai KIAR. Nah, jadi saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian KIAR. Nah, apa itu KIAR? Jadi kita akan mempelajari itu sama-sama. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang dasar hukum KIAR. Terus yang ketiga, ada macam-macam KIAR. Terus yang terakhir, yang keempat, ada hikmah dari KIAR. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian KIAR. Nah, apa sih itu KIAR? Jadi, KIAR menurut bahasa itu adalah memilih antara dua pilihan. Terus kalau menurut istilah itu, KIAR adalah hak memilih bagi pembeli dan penjual dalam meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Nah, KIAR itu juga bermanfaat loh bagi penjual dan pembeli. Karena KIAR itu menghindari adanya penyesalan sejak dini. Karena biasanya di transaksi jual beli itu terdapat penyesalan yang diakibatkan karena ketidaktelitian, ketidakcermatan, dan ketidakhati-hatian pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Nah, terus yang kedua yaitu mengenai dasar hukum KIAR. Nah, KIAR itu hukumnya mubah menurut Islam, tetapi akan menjadi haram jika KIAR itu dilakukan dengan tujuan untuk penipuan atau berdusta. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya engkau berhak KIAR dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka, maka ambillah, dan jika tidak, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu teman-teman hukum dari KIAR, yaitu mubah dalam Islam dan akan menjadi haram jika kita berniatan melakukan KIAR itu untuk menipu atau berdusta. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga yaitu tentang macam-macam KIAR. Nah, KIAR itu ada 4 macam teman-teman. Yang pertama yaitu KIAR majelis, terus yang kedua ada KIAR syarat, terus yang ketiga ada KIAR IB, terus yang keempat, yang terakhir ada KIAR ruqyah. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas KIAR majelis. Nah, apa sih KIAR majelis itu? Jadi, KIAR majelis itu ialah KIAR yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jualan. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak KIAR sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua yaitu KIAR syarat. Apa sih itu KIAR syarat? KIAR syarat itu ialah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam masa berlangsungnya KIAR atau masa tanggungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Nah, KIAR syarat ini juga ada ketentuannya loh. Yang pertama itu KIAR syarat secara umum berlaku selama 3 hari, tidak boleh lebih. Terus yang kedua, jika masa KIAR telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Terus yang ketiga, KIAR syarat ini tidak boleh diwariskan. Nah, lanjut ke KIAR IB. Apa sih itu KIAR IB? KIAR IB ialah pembeli mempunyai hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena barang mengalami kecacatan atau terdapat cacat pada barang yang dibeli. Nah, KIAR IB ini juga memiliki ketentuan. Yang pertama,
Jika barang cacat, cacatnya itu yang dibeli merupakan hal yang penting. Contohnya, membeli kambing untuk kurban ternyata telinganya sobek. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, cacat yang ada pada barang yang kita beli itu sulit dihilangkan. Terus yang ketiga itu cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Terus yang terakhir ada qiyar ruqyah. Nah, qiyar ruqyah ini ialah hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek atau barang yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Dan qiyar ini dilakukan hanya untuk pembeli saja, bukan untuk penjual. Nah, itu dia macam-macam dari qiyar dan ketentuannya. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu mengenai hikmah dari qiyar. Jadi, hikmah dari qiyar itu ada 5. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya penyesalan sejak dini antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Terus yang kedua itu memperkecil adanya penipuan atau pendustaan pada saat transaksi jual beli. Terus yang ketiga, dapat mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, lebih bersikap cermat, lebih bersikap teliti dalam bertransaksi. Terus yang keempat yaitu menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Dan terus yang terakhir ialah menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Nah, itu dia teman-teman pembahasan yang saya bahas hari ini mengenai qiyar. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.